Ya baik teman-teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, sukses mulia, kreatif, mandiri, Allahu Akbar. Ya baik teman-teman sekalian, untuk materi fikih pada hari ini kita akan membahas seputar dengan mandi wajib ya. Nah, mandi wajib. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai toharoh, kemudian bertayamum, kemudian berwudu. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah mandi wajib. Ya, baik, untuk penyebab daripada mandi wajib ada 3 ya. Sebab-sebab mandi wajib ada 3. Yang pertama adalah meninggal dunia selain orang yang meninggal mati syahid. Pertama adalah mandi wajib dikarenakan meninggal dunia selain orang yang mati syahid. Kemudian yang kedua adalah mandi wajib setelah selesai nifas ataupun melahirkan. Yang kedua, mandi wajib setelah selesai nifas ataupun melahirkan. Dan yang ketiga adalah mandi wajib setelah haid. Yang ketiga, mandi wajib setelah haid. Nah, sekarang akan kita bahas satu persatu ya. Meninggal dunia selain orang yang mati syahid. Contohnya, ini sering kita jumpai ya. Ada seseorang yang meninggal, contohnya meninggal karena sakit. Maka dikarenakan dia telah meninggal dunia, maka diwajibkan bagi dia untuk mandi wajib. Ya, karena sudah meninggal tidak bisa apa-apa ya, berarti mandi wajibnya dipraktekkan dengan cara dimandikan. Seperti itu ya, bukan mandi sendiri ya, tapi dimandikan. Selain daripada orang mati syahid, hikmah daripada orang mati syahid tidak boleh dimandikan adalah, ada yang tahu teman-teman apa hikmahnya? Hikmahnya adalah, jadi ketika saya berikan gambaran dulu ya. Jadi ketika seorang ini berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti di zaman dulu ya, di zaman para sahabat, di zaman Nabi Muhammad SAW, maka ketika seorang ini meninggal dunia dalam peperangan, maka tidak dimandikan. Hikmahnya adalah agar ketika seseorang tersebut dibangkitkan kembali, maka bekas-bekas darah, bekas luka, bekas apalagi dan lain-lain ya, itu akan menjadi saksi daripada orang tersebut di akhirat kelak. Seperti itu ya. Maka dari itu orang yang mati syahid tidak dianjurkan untuk dimandikan. Dan masih banyak hikmahnya ya, itu hanya salah satu saja. Baik, meninggal dunia selain orang mati syahid sudah, kemudian mandi setelah selesai nifas ataupun melahirkan. Nah, jadi ketika ada orang tua kita, bunda kita, saudara kita dan lain-lain, setelah melahirkan, setelah nifas, setelah selesai daripada masa nifas, maka diwajibkan untuk orang tersebut mandi wajib setelah nifas, yakni setelah melahirkan ya. Kemudian meninggal dunia sudah, mandi setelah nifas sudah, kemudian yang terakhir adalah mandi setelah haid. Contohnya ketika teman-teman sedang haid ya, kemudian masuk ke dalam masa suci atau selesai daripada masa haid, maka teman-teman sekalian diwajibkan untuk mandi wajib. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ya baik teman-teman sekalian, sekarang kita masuk dalam praktek mandi wajib ya. Prakteknya adalah yang pertama, teman-teman mengambil air 1 gayung, kemudian teman-teman membasuh kedua tangan terlebih dahulu ya. Nah, tangannya dibasuh, telapak tangannya sampai pergelangan tangan sambil membaca bismillah. Kemudian ketika berada di dalam kamar mandi ataupun kamar mandinya yang gabung dengan WC, maka pembacaan basmalah atau pembacaan niat cukup dalam hati saja ya. Nah, setelah teman-teman cuci tangan ya,
Setelah itu kotoran, membersihkan kotoran yang ada di anggota badan kita ya. Nah, dibersihkan dulu di mana, contohnya di kaki kita, apakah masih ada kotoran atau tidak, di tangan, kemudian di badan dan lain-lain ya. Setelah membersihkan badan kita dari kotoran, setelah itu teman-teman berwudu terlebih dahulu ya. Berwudu selayaknya wudu seperti biasa ya. Berwudu, setelah berwudu, baru teman-teman mulai melaksanakan mandi. Mandinya dimulai dari mana teman-teman? Dimulai dari pundak sebelah kanan ya. Jadi ambil gayung pakai tangan kiri, ambil, kemudian dari pundak sebelah kanan, kemudian ke atas. Seperti itu ya. Mulainya dari sini, dari pundak sebelah kanan. Setelah itu ya terserah teman-teman ya. Mau dari atas, kemudian dari sebelah kiri, dan lain-lain itu terserah ya. Yang penting mulainya dari pundak sebelah kanan. Tata tertibnya seperti itu kurang lebih ya. Kemudian ketika teman-teman mengguyur ataupun membersihkan daripada kepala kita, maka diharuskan untuk mengkeramas ya. Mengkeramas itu dalam artian menyela-nyela rambut-rambut kita dengan jari-jari kita, seperti ini ya. Nah, seperti itu. Jadi supaya manfaatnya adalah agar air betul-betul sampai ke dalam kepala kita atau tidak terhalangi oleh rambut. Kalau hanya diguyur saja, tidak dikeramas seperti itu, maka ada kemungkinan air itu tidak sampai ke kulit kepala kita ya. Mungkin sebagian ada ya, sebagian sampai, tapi ada juga sebagian yang tidak sampai. Maka dari itu harus rambut kita harus disela-selai dengan jari-jari kita ya. Kemudian rongga-rongga yang berada di tubuh kita harus dibersihkan ya, seperti telinga, kemudian hidung secukupnya saja ya, tidak perlu sampai masuk ke dalam ya, bagian luarnya saja. Kemudian jari-jari ya, pokoknya diusahakan air, basuhan air itu harus sampai ke seluruh kulit ataupun ke seluruh rambut yang berada di tubuh kita ya. Begitu juga ketika kita menggosok daripada kaki kita ya, harus digosok ya kaki kita ya, karena di bagian kaki ini kan kulitnya berbeda dengan kulit tangan ya. Kalau kaki itu ada sedikit banyak lekukannya ya, makanya harus digosok-gosok supaya air itu betul-betul sampai, terutama pada jari-jari kakinya ya, harus disela-selai sebagaimana ketika kita praktek wudhu kemarin ya. Tujuannya adalah supaya apa? Supaya air masuk di antara sela-sela jari. Seperti itu ya. Jadi dimulai daripada membasuh anggota tubuh kita sebelah kanan, kemudian ke atas kepala kita, dan terakhir ditutup dengan membasuh daripada kaki kita. Seperti itu ya teman-teman. Ya baik teman-teman sekalian, pembagian ataupun sebab-sebab mandi wajib sudah, kemudian praktek daripada mandi wajib sudah ya. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah hikmah daripada mandi wajib ya. Hikmah daripada mandi wajib yang pertama ada 3 ya. Yang pertama adalah mandi wajib membuat seseorang menjadi boleh melakukan ibadah yang awalnya dilarang. Mandi wajib membuat seseorang menjadi boleh melakukan ibadah yang awalnya dilarang. Kemudian yang kedua, mandi secara rohaniah bisa memulihkan kesegaran badan dan kesegaran rohani. Satu ulang lagi, mandi secara rohaniah bisa memulihkan kesegaran badan dan kesegaran rohani. Kemudian yang ketiga, mandi merupakan wujud syukur kita kepada Allah. Sebelum lagi ya, hikmah mandi wajib ada 3. Yang pertama, mandi membuat seseorang menjadi boleh melakukan ibadah yang awalnya dilarang. Kemudian yang kedua, mandi secara rohaniah bisa memulihkan kesegaran badan dan kesegaran rohani. Dan yang ketiga, mandi merupakan wujud syukur kita kepada Allah. Ya baik teman-teman sekalian, mungkin itu saja materi fikih kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman, kemudahan dalam mengamalkan dan menyampaikan apa-apa yang kita pelajari ataupun kita bahas pada hari ini ya teman-teman.
Ya baik, mungkin itu saja dari Ustadz. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.